Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini, kita masuk pada sesi yang kedua, yakni pertanyaan. Mungkin ada di antara ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hasriani, perwakilan dari Majelis Taklim Pondok Madinah. Saya mau bertanya Pak Ustaz, ada berapa bentuk macam rasa bersyukur itu? Dan rasa bersyukur itu yang diganu dengan Al-Quran dan hadis itu bentuknya yang bagaimana Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Ada berapa rasa syukur itu? Sebetulnya rasa syukur itu cuma ada satu. Namun para ulama membagi dalam dua bagian. Yang pertama, para ulama katakan ada yang disebut dengan syukur qauli. Yang kedua disebut dengan syukur fi'li. Ya, syukur qauli adalah syukur yang kita lakukan dengan bentuk ucapan. Jadi terkadang ketika ada nikmat atau ada rezeki yang kita dapatkan, kemudian kita sambut dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, seperti tadi yang saya sampaikan dalam materi, syukur yang kedua tidak lain adalah pembuktian kita kepada Allah atas setiap rezeki dan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kita buktikan. Bagaimana cara kita membuktikan? Kita buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, maka pergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa ilmu, maka pergunakan ilmu itu untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang membawa kemaslahatan untuk umat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa rezeki, misalnya harta yang berlimpah, maka pergunakan harta itu di jalan Allah untuk memberikan kepada hak-haknya anak yatim piatu dan pondok-pondok tahfiz dan lain sebagainya. Maka pergunakan semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi dari ibu-ibu majelis taklim, saya persilahkan. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardiana dari Majelis Taklim Pondok Madinah. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apa perbedaan sabar dengan pasrah? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan antara sabar dengan pasrah? Iya. Jadi kalau ditanya terkait dengan perbedaannya jelas. Kalau sabar, setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kita, kita sambut dengan kesabaran dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Jadi di dalam kehidupan kita, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita sambut dulu, kita terima dulu ujian itu. Jangan menentang ketentuan Allah, kita terima dulu ujian itu, kemudian kita kembalikan kepada Allah, meminta petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pasrah itu adalah tidak adanya upaya ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mencapai sebuah kenikmatan keimanan. Jadi pasrahkan dirinya begitu saja tanpa ada usaha atau ikhtiar. Contoh, saya ingin masuk surga, tapi kita tidak mau beribadah. Bagaimana mungkin? Saya mendapatkan ujian, misalnya banjir, tapi pasrah.
harus ada upaya ikhtiar kita untuk menghindari banjir itu. Jadi jangan pasrah di dalam kehidupan ini, harus ada upaya ikhtiar, usaha dan ikhtiar serta doa yang kita lakukan. Setelah usaha dan doa itu kita lakukan, baru kita pasrahkan semua. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita menjadikan nilai keimanan itu sebagai pondasi dasar. Karena kenapa? Ketika kita menjadikan nilai keimanan itu sebagai pondasi dasar bagi diri kita, maka ketika apapun yang terjadi, kita selalu terima dengan keadaan dan kita selalu menganggap bahwa Allah lah yang memberikan ujian dan cobaan ini. Makanya Bu Tabe, jangan biasakan diri tak kecewa. Jangan biasakan diri tak kecewa. Kalau terbiasa hati tak selalu kecewa terhadap semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, dikhawatirkan karena kebiasaan kecewa itu sampai pada puncak yang paling tertinggi, kita kecewa dengan ketetapan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah kecewa dengan Allah, maka summa na'udzubillahi min zalik, ini adalah hal yang paling sangat dilarang di dalam Al-Quran. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan masuk pada session yang ketiga, yakni pertanyaan yang terakhir sekaligus penyampaian kesimpulan dari materi kita di sore hari ini. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Dai.